Bab 10, Pupus. Kebetulan hari ini hari Minggu. Sebenarnya hari ini Aiman libur dari tugasnya mengantar dan menunggu Alika. Namun hari ini ia dipanggil Abiza dan Depina untuk datang ke sana. Saat ini Alika sedang tidak ada di rumah. Ia pergi bersama Ambar ke rumah Amirah dan ke rumah Rayyan. Kalau mereka sudah ada di sana, pulang pun pasti malam. Pukul 9 Aiman baru datang karena ia harus murozah terlebih dulu dengan ustadz pendampingnya. Apalagi setiap hari Minggu jadwal Aiman cukup padat. Nanti siang pun ia harus mengikuti pengajian bersama komunitas penghafal Al-Quran. Assalamualaikum Bunda, Ayah, sapanya sambil berjalan ke arah Abizar dan Depina yang bersantai di halaman belakang. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Ayah. Mohon maaf kami mengganggu waktumu sebentar, ucap Depina merasa tidak enak. Tidak masalah, Bunda. Aku sudah kosong kok. Nanti siang ba'za zuhur baru acara pengajiannya dimulai. Kami memanggil kamu ke sini karena ada tugas lagi untukmu, Nak. Maaf sebelumnya selalu merepotkanmu, tapi kami ingin selain menjaga Alika dari pagi sampai pulang kuliah, kami juga ingin kamu mengajari Alika mengaji Al-Quran, bukan tahfiz hanya mengaji saja. Untuk waktu kami kembalikan pada Naiman, kapan kamu bisanya? Ucap Abizar pada Naiman. Ya, Nak, bagaimana? Apa Naiman mau? Tanya Depina memastikan. Insya Allah aku bisa, Bun, tapi maaf tidak bisa untuk setiap hari karena masih ada yang harus aku kerjakan, ucapnya sopan. Alhamdulillah kalau Naiman bisa. Mendengar Naiman bisa saja kami sudah bahagia. Kami tidak masalah walaupun tidak setiap hari, ucap Abizar. Naiman yang mengatur waktunya dan hari apa saja kamu kosong. Bagaimana kalau Senin, Selasa, dan Rabu waktunya habis maghrib? Setelah sholat maghrib. Baiklah, kami setuju. Nanti kami tinggal bilang Alika saja. Mohon maaf Ayah, Bunda. Apa sebelumnya Alika tidak tahu tentang hal ini? Tanyanya. Ia hanya tidak ingin Alika kembali tertekan. Aiman hanya ingin melihat Alika mengaji dari hatinya sendiri dan bukan karena dipaksa. Abizar tersenyum. Ia sangat mengerti kekhawatiran Aiman. Alhamdulillah, Nak. Yang memintamu untuk mengajari ngaji adalah Alika sendiri, bukan kami. Jadi Nak Aiman tidak usah khawatir, ungkap Abidar. Alhamdulillah, kalau Alika sendiri yang memintanya, aku turut senang, ucapnya lega. Untuk masalah ini, Bunda tidak mau memaksakan kehendak. Kan harus benar-benar dari hati supaya bermanfaat dan bisa dengan cepat menyerap ilmunya Nak Aiman, ucap Depina tulus. Aiman tersenyum. Aku hanya mengajari, Bun. Semua dasar sudah diajarkan ayah dan bunda sejak kecil kepada Alika. Sebenarnya kami juga ingin melihat Alika menjadi hafidoh. Tapi kami tidak mau mengekang untuk itu. Biar dia belajar sedikit demi sedikit darimu, Nak. Insya Allah, aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin, ucapnya. Terima kasih. Semoga nanti Alika mendapatkan suami seperti Muna yang bisa sabar dan memahaminya dengan baik. Meskipun dia sibuk bekerja, tapi tetap tak hilang waktu untuk keluarganya, ucap Depina. Amin. Aiman sedikit tercubit mendengar penuturan Depina. Ia semakin sadar diri siapa dia. Ia hanya bawahan yang dibayar untuk mengantar, menjaga dan mengajar mengaji Alika. Tidak lebih. Untuk itu dirinya harus mengubur perasaannya pada gadis itu. Ayolah Aiman, tidak boleh ada cinta. Harus ada batasannya antara guru dan murid, antara majikan dan bawahan, gumam Aiman dalam hati. Baiklah Bunda, Ayah, kalau sudah selesai, aku mohon maaf harus undur diri karena sebentar lagi harus mengikuti pengajian, pamitnya. Iya, itu saja. Kamu boleh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman segera meninggalkan kediaman Abizar.
Aiman langsung pulang ke rumah mengganti pakaian, lalu sholat dan makan siang bersama sang ibu. Bagaimana pekerjaanmu, nak? 1 bulan ini ibu lihat kamu sangat sibuk sekali. Pulang sore cuma ganti baju sebentar, langsung ngecek kafe. Hampir ibu tidak pernah bertemu denganmu, ucap Ripka, ibunda Aiman. Iya bu, maaf. Tugasku terlalu banyak. Jadi aku nggak ada waktu buat berkumpul dengan kalian, ucapnya. Ibu ngerti kok, nak. Ibu dan ayah juga minta maaf jarang di rumah karena harus mengurus kafe dan resto ketika kamu pulang. Nggak apa-apa bu. Yang penting nanti kalau Ayla pulang untuk liburan dari pesantren, kita bisa berkumpul lagi, ujarnya. Iya nak, ibu dan ayahmu akan berusaha untuk itu. Rasanya kangen banget sama adikmu, ungkap Rifka. Melepas Ayla ke pesantren sejak usia 12 tahun memang berat. Namun anak keduanya itu yang merengek minta dimasukkan di pesantren seperti sang kakak dulu. Kini Ayla sudah berumur 15 tahun dan di usianya yang ke-15 tahun berhasil menyelesaikan hafalannya 30 juz seperti sang kakak. Harus ditahan dulu atuh bu, rindunya, ucap Aiman menggoda sang ibu. Iya, makanya ibu menyibukkan diri di kafe dan resto supaya tidak terlalu merindukan Ayla, ucapnya. Bentar lagi juga liburan. Oh iya nak, usiamu sudah 23 tahun. Ibu dan ayahmu ingin sekali segera menimang cucu. Di komunitas para penghafal Al-Quran pasti banyak hafizah. Ibu harap kamu bisa melakukan ta'aruf dengan salah satu gadis di sana. Mintalah pendapat Ustadz Ripai supaya mencarikannya untukmu, ucap Ripka penuh harap. Deg, bagaimana Aiman bisa ta'aruf dengan gadis lain, sedangkan hatinya terpaut nama Alika. Hanya Alika yang berhasil menggetarkan jantungnya bila dekat dengan gadis itu. Bahkan Aiman sering mengucap istighfar bila berduaan dengan Alika. Aiman teringat ucapan Depina tadi, yang mengharap menantu seperti dirinya. Tapi ia sadar pasti Depina menginginkan putrinya bersanding dengan laki-laki kaya yang setara dengan keluarga mereka. Aiman harus menghilangkan perasaannya. Iya bu, nanti habis pengajian, aku akan meminta Ustadz Ripai mencarikannya untukku, ucapnya mantap. Ia tidak mau membebani hatinya dengan sesuatu yang tidak mungkin. Untuk apa mencintai, tapi hanya untuk menyakiti diri sendiri. Ia harus membunuh rasa itu sebelum rasa itu tumbuh semakin dalam.